Video ini teruntuk kalian yang ingin belajar bahasa Arab mulai dari awal, mulai dari nol, tapi bingung mulainya dari mana. Sebelumnya, perkenalkan namaku Fathan, ya aku seorang tutor dan guru bahasa Arab sekaligus seorang mahasiswa di salah satu kampus Jakarta yaitu LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Langsung saja kita mulai. Oke, sebelum masuki step demi step caranya gimana ya dan seterusnya, hal yang perlu dipersiapkan ialah mindset dan mental kita sebelum mulai belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena ini penting banget dan seringkali dilupakan. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwasannya bahasa Arab itu susah banget ya, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mempelajarinya. Hanya para anak pesantren yang bisa mempelajarinya atau para ustadz. Ya, enggak. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita, mindset kita, mental kita bahwasanya aku pasti bisa belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab untuk semua orang, bisa dipelajari siapapun, ya, background apapun. Karena bahasa Arab ini merupakan bahasa yang punya konsep terstruktur jelas ya. Jadi siapapun bisa mempelajarinya. Kemudian, setelah kita tanamkan mindset dan mental bahwasanya kita pasti bisa, aku pasti bisa belajar bahasa Arab, selanjutnya kita perlu tanamkan juga kesabaran dalam belajar. Ini penting banget ya, karena pasti dalam perjalanannya mempelajari bahasa Arab, kita akan menemui kesulitan-kesulitan ya. Yang mana ini merupakan hukum alam dalam belajar. Sunatullah bahasanya ya. Jadi, kita insya Allah akan lebih siap dan tidak mudah juga untuk terjatuh dan putus asa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Itu yang harus kita tanamkan. Selanjutnya, setelah kita punya mindset dan mental, lalu hal yang perlu kita lakukan ialah menetapkan goals ya, tujuan, al-hadaf dalam bahasa Arab ya. Ini penting banget ya, karena ini akan menentukan nanti action plan yang akan kita buat dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, jangan sampai nanti tujuan kita itu ngawang-ngawang, umum aja gitu ya, tidak spesifik, tidak rinci. Contoh misalkan tujuan belajar bahasa Arabnya biar jago kayak orang Arab. Nah, itu sangat umum ya. Atau misalkan aku belajar bahasa Arab biar keren aja gitu. Biar kita harus lebih spesifikkan, kita harus lebih rincikan tujuan dalam belajar bahasa Arab. Misalkan aku ingin belajar bahasa Arab biar bisa paham berita dari media Al Jazeera atau media-media berbahasa Arab. Contoh. Atau aku ingin belajar bahasa Arab agar bisa paham Al-Quran dan hadis. Misalkan aku ingin belajar bahasa Arab biar bisa ngobrol sama Syekh Palestina. Aku ingin belajar bahasa Arab biar bisa ngerti komentator bola orang Arab ketika nonton bola di beIN Sport misalkan, karena dia suka nonton bolanya di web Piala Shoot misalkan, dan sebagainya. Kita harus spesifikkan tujuan-tujuan kita dalam belajar bahasa Arab. Nah, ketika sudah punya tujuannya, goals yang spesifik, nah, aku membaginya biasanya menjadi dua. Tujuan orang dalam belajar bahasa Arab secara umum. Yang pertama, ia hanya ingin bisa berkomunikasi saja sama orang lokal Arab. Misalkan ketika dia berkunjung ke negara Arab dan sebagainya. Nah, ketika dia punya goals ini, maka action plan-nya yang menurutku itu oke dan efektif, yaitu dia bisa langsung saja belajar dialek atau logat atau lahjah tertentu dalam bahasa Arab ya. Karena tentu saja hal yang dipelajari di kelas sama komunikasi bersama orang lokal itu berbeda dalam bahasa Arab ya. Makanya dia perlu langsung menentukan dialek apa yang ingin dia pelajari, dan tentu saja dialek dalam bahasa Arab itu banyak ya, logatnya banyak. Ada logatnya orang Mesir, ada logatnya orang Saudi, orang Hijaz ya. Ada juga logatnya orang Syam, orang Suriah dan sebagainya. Makanya dia harus menentukan spesifikan logat apa yang mau ia pelajari. Selanjutnya ketika dia sudah menentukan logatnya, maka dia bisa langsung menentukan belajarnya seperti apa ya. Misalkan dia bisa mulai dengan mengkonsumsi konten-konten yang berdialek dari negara tertentu. Misalkan nonton Netflix, misalkan dia pilih dengan dialek Mesir, dia bisa mulai perlahan konsumsi konten-konten menggunakan dialek Mesir. Misalkan nonton film Netflix berdialek Mesir misalkan. Ataupun misalkan dia juga mulai bisa
membaca bagaimana belajar bahasa Mesir dan seterusnya. Dan bagusnya sih memang dia langsung menuju ke negara tertentu dan mulai langsung belajar ke sana. Jadi ada biasanya spesifik kelas-kelas tertentu belajar dialek tertentu online, banyak sekarang di Instagram dan sebagainya. Opsi kedua ini selain hanya ingin berkomunikasi, jadi tujuan dia belajar bahasa Arab tadi, dia pengen misalkan biar paham Syekh Palestina ngomong, atau biar bisa paham podcast-podcast berbahasa Arab ya, Fusha, atau biar bisa paham Quran dan Sunnah, biar bisa baca novel bahasa Arab dan seterusnya. Nah, opsi kedua ini memerlukan beberapa step ya. Step yang pertama ialah step pembiasaan. Nah, step pembiasaan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 pekan hingga 1 bulan, tergantung durasi dia selama belajar per harinya berapa. Ya. Jadi memang harus ditentukan, ya, tentu saja. Dan ini step pembiasaan ini bisa dimulai dengan membaca disertai dengan visualnya. Nah, biasanya ini seperti anak kecil ketika baru belajar membaca. Kita tahu ya bahwasannya buku-buku anak kecil itu ketika belajar membaca biasanya bukunya banyak gambarnya ya, bukunya banyak gambarnya, misalkan singa ada gambar singanya, harimau ada gambar harimaunya dan seterusnya. Nah, ini juga kita bisa terapkan ketika mulai step 1 ini, pembiasaan belajar bahasa Arab. Kita mulai baca tulisan Arab disertai dengan visualnya, ataupun kita juga bisa mulai mendengarkan percakapan singkat berbahasa Arab. Pokoknya kita cari konten-konten untuk input kita yang seru, yang sesuai selera kita. Dan alhamdulillahnya di step 1 ini umumnya orang Indonesia itu sudah bisa membaca huruf Arab ya, huruf-huruf hijaiyah. Dan jadi langkah lebih ya dibanding orang-orang yang mungkin belum pernah belajar huruf hijaiyah. Tapi tentu saja bagi orang-orang yang belum lancar atau belum pernah belajar huruf hijaiyah, di step ini juga bisa dimulai ya. Jadi mulai pembiasaan bagaimana cara membaca huruf hijaiyah disertai dengan memulai pembiasaan dengan konten-konten sederhana yang itu seru ya, mengasyikan agar tidak membosankan kita. Setelah step 1 ini selesai, lalu selanjutnya ialah step kedua. Nah, ini di sini step yang panjang yang mungkin seringkali orang terjatuh dan mudah putus asa, nyerah ya, karena ini fondasi ya, fondasi dalam belajar bahasa Arab, yaitu kita sudah mulai memasuki belajar grammar ya, kaidah-kaidah belajar bahasa Arab, nahwu namanya disebutnya, ataupun sorof, yaitu pola perubahan akar kata dalam bahasa Arab, di mana satu akar kata bisa berubah menjadi banyak kosakata dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita mulai belajar di step kedua ini. Tentu saja kita juga bisa menambah lagi kosakata baru ya, tergantung sesuai dengan tujuan kita. Nah, di sini kita perlu guru namanya, perlu guru, perlu tutor. Jadi kita nggak bisa sembarangan belajar otodidak sendiri. Ya, tentu saja diikuti dengan listeningnya, istima'nya, mendengarkan, tambah konten-konten mendengarkannya, ataupun juga konten readingnya, konten kiroahnya kita perbanyak. Jadi sesuaikan dan kadarnya tergantung dengan tujuan kita di awal. Misalkan tadi tujuan kita cuman biar bisa paham orang ngomong bahasa Arab ya, kita berarti kadarnya dibanyakin di istima'nya, di listeningnya. Kita juga belajar nahwunya, sorofnya, ataupun misalkan kita cuman biar bisa paham tulisan teks-teks klasik dan seterusnya, berarti kita banyakin di konten readingnya ya, seperti itu. Jadi semuanya tersinkronisasi dengan baik ya, dimulai dari awal sampai akhir. Ini merupakan step-step yang mungkin bisa teman-teman lalui. Kenapa ini penting ya dan sesuai urutannya? Karena banyak sekali orang-orang yang dia kaget, dia nggak punya tujuan belajar bahasa Arab atau tujuan yang awang-awang, ditambah dia nggak lewatin step 1, dia langsung mulai step 2, langsung belajar nahwu sorof, kaget di tengah-tengah merasa sulit, susah, udahan. Jangan sampai gitu ya. Kenapa? Karena tadi kenapa harus perlu step 1 dulu, perlu goals dulu namanya, perlu mindset dulu, perlu mental dulu, harus ditanamkan agar perjalanan belajar bahasa Arab ini bisa sampai akhir ya, bisa sampai finish, tentu saja sesuai dengan tujuan teman-teman. Mungkin itu saja
video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa, silakan jikalau bermanfaat bisa share video ini, bisa subscribe juga channelnya. Insya Allah nanti akan ada video-video terbaru. Silakan komen bagi yang mungkin suka di bagian tertentu atau mungkin share juga pengalaman belajar bahasa Arabnya. Boleh banget. Tafadhalu ya. Syukron. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum.